Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang diksi. Apa itu diksi? Pengertian diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat atau selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga didapatkan efek tertentu seperti apa yang diharapkan. Definisi diksi adalah pilihan kata pembicara atau penulis dalam mengungkapkan cerita yang dibuatnya. Diksi juga diartikan sebagai suatu pernyataan yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah gagasan ataupun mengungkapkan suatu cerita, meliputi persoalan seperti gaya bahasa, ungkapan gagasan, dan lain sebagainya. Dengan diksi, maka setiap kata dapat dibaca dan dipahami pembaca maupun pendengar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri diksi. Ciri-ciri atau karakteristik diksi diantaranya yaitu tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Selanjutnya kita akan membahas fungsi diksi. Dengan diksi, maka suatu kata akan lebih jelas. Kata tersebut akan terasa tepat dan sesuai dengan penggunaannya. Ketepatan pemilihan kata bertujuan untuk tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda antara penulis dengan pembaca. Selain itu, bertujuan untuk memperindah kalimat. Pengarang atau penulis bisa membuat cerita menjadi lebih urut. Berikut beberapa fungsi diksi yang lainnya. Yang pertama, membuat pembaca memahami apa yang disampaikan penulis atau pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi lebih efektif dan juga lebih efisien. Yang ketiga, menggambarkan ekspresi yang ada pada gagasan. Yang keempat, membentuk gagasan yang tepat. Selain itu, diksi juga memiliki manfaat, yaitu agar pembaca atau pendengar bisa membedakan secara baik terhadap kata-kata denotatif, konotatif, sinonim, antonim, dan juga kata yang hampir memiliki ejaan yang mirip. Sedangkan bagi penulis, diksi bermanfaat agar penulis bisa membedakan kata-kata yang ditulisnya sendiri dan kata-kata yang dikutipnya dari orang lain. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis diksi berdasarkan maknanya dan jenis diksi berdasarkan leksikal. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis diksi berdasarkan maknanya dan jenis diksi berdasarkan leksikal. Jenis diksi berdasarkan maknanya terbagi menjadi dua, denotatif dan konotatif. Denotatif berarti makna asli, makna asal, atau makna yang sebenarnya dari suatu kalimat atau kata. Contohnya, Helen sangat gemar membaca, maka tidak heran jika dia pintar dan berpengetahuan luas. Kata gemar membaca pada kalimat tersebut memiliki makna yang sangat jelas. Sedangkan konotatif yaitu menyatakan makna yang mempunyai arti bukan yang sebenarnya dari suatu kalimat atau kata. Contohnya, Tama sangat bahagia, mungkin dia sedang mendapat durian runtuh.
Kata durian runtuh pada kalimat tersebut diartikan bahwa Tama mendapat keuntungan melimpah. Sedangkan jenis diksi berdasarkan leksikal terbagi menjadi 8. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna sama. Dengan kata lain, sinonim adalah persamaan kata. Contohnya, kata bahagia sama dengan kata senang. Yang kedua, antonim. Antonim adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan. Dengan kata lain, antonim adalah perbedaan kata. Contohnya, kata naik berlawanan dengan kata turun. Yang ketiga yaitu homonim. Homonim adalah kata yang memiliki makna berbeda namun lafal atau ejaannya sama. Contohnya, pada awal bulan, ayah selalu menerima upah kerja. Bulan purnama terlihat sangat jelas karena langit tidak berawan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun maknanya berbeda. Jika pada kalimat pertama menunjukkan tanggal, sedangkan pada kalimat kedua menunjukkan bulan di langit. Yang keempat yaitu homofon. Homofon adalah kata yang memiliki makna dan ejaan berbeda, namun memiliki lafal yang sama. Contohnya, Dina rajin menabung di bank. Bang Dimas merupakan kakak Lala. Kata bank dan bank memiliki lafal yang sama, namun memiliki ejaan dan makna berbeda. Pada kalimat pertama menunjukkan tempat, sedangkan kalimat kedua menunjukkan arti saudara. Yang kelima yaitu homograf. Homograf adalah kata yang memiliki makna dan lafal yang berbeda, tapi memiliki ejaan yang sama. Contohnya, Wildan memiliki mental yang kuat saat menghadapi permasalahan hidup. Handphone Wildan terjatuh dan langsung mental ke lantai. Kata mental pada kedua kalimat tersebut memiliki ejaan yang sama, namun kalimat pertama menunjukkan watak dan kalimat kedua menunjukkan memantul ke lantai. Yang keenam adalah polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki banyak arti atau pengertian. Contohnya, menabung di bank maka akan mendapatkan bunga. Rara adalah bunga di desa kampung ini. Pada kalimat pertama, kata bunga menunjukkan bahwa keuntungan menabung di bank. Pada kalimat kedua, menunjukkan perempuan paling cantik. Yang terakhir yaitu hipernim dan hiponim. Hipernim atau kata umum adalah kata yang mewakili banyak kata lain. Jadi, sebuah kata hipernim bisa menjadi kata umum dari penyebutan kata lainnya. Sedangkan hiponim atau kata khusus adalah kata yang terwakili artinya oleh sebuah kata hipernim. Contohnya, Cici ke supermarket membeli buah-buahan seperti buah apel, jeruk, semangka, dan anggur. Kata hipernim yaitu buah-buahan, sedangkan kata hiponim yaitu apel, jeruk, semangka, dan anggur. Sekian penjelasan materi diksi oleh saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.